kita kali ini tema dari panitia adalah kilas balik komunikasi krisis pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, berarti kurang lebih nanti kita akan mencoba untuk flashback sedikit apa yang kemudian sudah dilakukan kemarin oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 dari sekitar bulan Februari kalau nggak salah, dari kasus pertama ditemukan yang awalnya 2 orang hingga sekarang sudah puluhan ribu kasus positif. Dan nanti kita akan sedikit mencoba untuk memberikan solusi yang nantinya insya Allah akan dilanjutkan dari teman-teman Himpas untuk nanti dijadikan semacam brief rekomendasi kepada PNPB. Baik, kita akan mulai dulu. Nah, ini sebenarnya kalau mungkin teman-teman kemarin yang satu jaringan dengan saya mungkin di berbagai sosial media yang dengan saya kemarin sebelum untuk masuk ke materi, saya memang rekomendasikan untuk membaca salah satu tulisan saya ini yang dipublikasikan di Kumparan untuk membaca frameworknya, bukan frameworknya, tapi lebih membaca isu-isunya. Jadi mungkin tidak semuanya mengikuti isu terkait dengan komunikasi krisis. Nah, di sini saya sedikit mengulas terkait dengan apa sih yang kemudian menjadi gagap komunikasi krisis pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini. Nah, isu-isunya sudah saya bahas sedikit di sini. Nanti mungkin teman-teman juga bisa baca. Nah, frameworknya nanti yang akan kita sedikit lebih kupas secara lebih dalam pada forum malam hari ini. Baik, ini dimulai dari teman-teman bisa cek sampai sekarang di situsnya covid19.go.id. Itu situs dari pemerintah Indonesia. Sekarang virus COVID-19 sudah menjalar di 216 negara, terkonfirmasi total 6.750.521 dan meninggal 395.779 itu secara global. Nah, di Indonesia sendiri positifnya 31.000, sembuh 10.498 dan meninggal 1.851. Alhamdulillah, walaupun kurvanya masih naik terus, tapi untuk persentase untuk kesembuhannya alhamdulillah sudah meningkat dibanding yang dulu awal-awal. Nah, tapi ini realitas angka yang hari ini kita miliki. Terakhir saya update tadi sore. Nah, sekarang saya mau coba menjelaskan kenapa sih kemudian ini bisa kita kategorikan krisis gitu. Nah, ini dimulai dari World Economic Forum yang bilang bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 ini mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap dunia. Ini saya kutip sekitar bulan Mei. Ini data ini saya ambil dari berbagai sumber di internet. Nah, pertumbuhan ekonomi jumlah negara diprediksi negatif. Negara-negara berkembang diprediksi lebih sulit 3 kali lipat dibanding negara maju dalam menyelesaikan COVID-19. International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan bahwa 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini. Ini prediksi dari IMF, bahkan pertumbuhan ekonomi ya dari beberapa negara 170 akan negatif, itu prediksi dari IMF. Nanti teman-teman yang dari jurusan ekonomi mungkin bisa menambahkan seperti itu. Nah, indeks bursa saham juga rontok, rupiah terprosok kemarin bahkan sampai 17.000 kalau saya nggak salah, atau 18.000 antara itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah 13.000 kalau nggak salah, atau 14.000. Indeks bursa saham rontok, rupiah terprosok dan pelaku di sektor real berteriak kesulitan dalam menjalankan usaha. Lalu Lembaga Keuangan Dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi bahwa ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk. Dan ini kuncinya, jika tidak ditangani dengan benar terkait dengan pandemi ini. Maka penanganan pandemi ini menjadi penting karena apabila penanganannya ini tidak dilakukan secara maksimal, maka dampaknya akan terjadi dalam berbagai sektor. Tidak hanya sektor kesehatan, tapi tentunya sektor ekonomi dan berbagai sektor lainnya akan terdampak juga. Lalu pada perdagangan 24 Maret 2020, indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3% di level 3.937. IHSG juga sempat anjlok ya terkait dengan virus corona ini, dan pada 23 Maret harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus 17.000. Maka ini benar-benar krisis yang terjadi karena memang pandemi coronavirus disease 19 ini. Dan salah satu yang cukup menarik adalah pemerintah Kosovo ini bukan cuma di sektor ekonomi, bahkan di sektor politik. Kalau teman-teman mungkin sudah sempat baca sebelumnya, pemerintah Kosovo bahkan tumbang dan mengalami krisis politik karena coronavirus ini.
Jadi beritanya adalah Perdana Menteri dari Kosovo itu yang bahkan menjabat kurang dari 2 bulan itu sampai diberikan mosi tidak percaya dari parlemennya dan pada akhirnya menyebabkan dia harus mundur dan diundurkan oleh dari parlemennya di Kosovo waktu itu. Nah, jadi ini bermula dari Perdana Menteri Kosovo yang menolak untuk memberlakukan darurat kesehatan, situasi darurat di Kosovo, dan dia sempat berkonflik dengan Menteri Dalam Negeri dari Kosovo yang mendukung untuk pemberlakuan darurat di Kosovo karena virus corona ini. Nah, pada waktu itu karena konflik itu kemudian mendagrinya dipecat di Kosovo dan kemudian mosi tidak percaya ini kemudian digulirkan di parlemen dan hingga akhirnya mosi tidak percaya ini kemudian disetujui oleh parlemen dan pada akhirnya Perdana Menteri ini tumbang dan menjabat hanya kurang dari 2 bulan. Nah, ini sampai menimbulkan krisis politik salah satunya ini di Kosovo. Nah, lalu dengan berbagai pemaparan tadi, tentunya kita sudah menyimpulkan bahwa memang hari ini memang dampak dari coronavirus ini memang menyebabkan krisis dari berbagai sektor yang ada, bukan hanya di kesehatan. Nah, lalu kita akan masuk di apa sih krisis itu gitu. Nah, ini saya mengutip 3 tokoh komunikasi krisis, yaitu Combs, Fernbanks, dan juga Stephen Pink. Nah, Combs mengatakan bahwa krisis adalah persepsi tentang peristiwa yang tidak terduga yang mengancam harapan penting para stakeholder terkait dengan masalah kesehatan, penting para stakeholder terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, dan dapat berdampak serius pada kinerja organisasi dan menghasilkan hasil negatif. Nah, ini pendapat dari Combs. Kemudian Banks atau Fernbanks ini mengatakan bahwa krisis adalah kejadian utama dengan hasil negatif yang berpotensi mempengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta produk layanan atau nama baik. Sedangkan Stephen Pink, ini mengatakan bahwa manajemen krisis bisa menjadi titik balik. Rencana manajemen krisis adalah teknik untuk menghilangkan banyak risiko dan ketidakpastian untuk mengendalikan nasib mereka sendiri sejauh mungkin. Nah, ini pendapat 3 tokoh komunikasi krisis yang kemudian bisa menjadi analisis kita dalam komunikasi krisis ini. Nah, lalu yang menarik, ini bukan saya yang bilang, tapi LP3ES ini mengatakan bahwa ini berita bisa dicek di sini di tanggal 6 April 2020. Ini artinya 37 pernyataan blunder ini dihitung ketika dianalisis ketika 6 April. Artinya kalau kemudian ini dibuat analisisnya sekarang mungkin bisa lebih dari 37. Nah, itu realitas dari komunikasi krisis kita seperti itu. Nah, LP3ES mengatakan bahwa terdapat 37 pernyataan blunder pemerintah terkait dengan penanganan virus corona. Nah, saya nggak mau menyebutkan satu persatu karena akan sangat panjang sekali. Tapi nanti saya akan mencoba untuk menyusun itu dari menjadi beberapa kelompok evaluasi komunikasi krisis pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, beberapa yang mau saya sorot terkait dengan komunikasi krisis pemerintah yang layak kita evaluasi. Ini salah satunya adalah berbagai simpang siur ya terkait dengan komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Bukan merupakan suatu hal yang baru ketika kita mendengarkan bahwa komunikasi krisis pemerintah atau komunikasi publiknya ini memang bermasalah dari pemerintah Indonesia ini. Maka dari itu menjadi wajar ketika distrust dari masyarakat ini sendiri terhadap pemerintah pada akhirnya menguat. Karena memang ketika kita evaluasi komunikasi publik pemerintah ini seringkali inkonsisten gitu. Jadi pejabat A bilang apa, pejabat B bilang apa, pejabat C bilang apa. Jadi sangat-sangat tidak sinkron apa yang dikatakan satu sama lain. Nah, ini saya mau mengutip satu komunikasi publik pemerintah yang saya kira bisa menjadi evaluasi kita bersama. Nah, dan ini terjadi di DIY. Nah, ini saya kutip dari Instagram Humas Jogja atau Humas DIY. Ini official ya. Teman-teman juga bisa cek di Instagramnya. Nah, Humas DIY ini mengkonfirmasi bahwa dan mengatakan hoax di sini terkait dengan pesan berantai yang mengatakan bahwa intinya adalah DIY akan dijadikan pilot project terkait dengan new normal. Nah, di sini bisa dicek ya bahwa Humas DIY mengatakan bahwa sampai dengan saat ini DIY belum menerima instruksi dari Presiden ataupun Menteri terkait wacana untuk menjadikan DIY sebagai pilot project konsep new normal.
Nah, ini kurang lebih ya. Nah, tapi kita bisa lihat di website tirto.id, di sini mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, itu yang mengatakan bahwa Provinsi Bali, Yogyakarta, dan Kepulauan Riau menjadi proyek percontohan dalam rangka pemulihan ekonomi di sektor pariwisata yang terpuruk akibat pandemi virus corona. Ini aneh, ini benar-benar aneh. Waktu itu saya sampai geleng-geleng kepala lihat ini. Jadi bagaimana mungkin sebuah institusi provinsi, pemerintah provinsi, humasnya, ini mengatakan bahwa Jogja akan menjadi pilot project ini adalah hoax, padahal yang mengatakan adalah Menko. Ini kan aneh gitu. Jadi apa ya? Ini mengindikasikan bahwa memang terjadi problem komunikasi di internal pemerintah sendiri yang pada akhirnya menyebabkan pesan komunikasi publik yang disampaikan oleh pemerintah ini tidak konsisten. Nah, ini berarti ada kendala di internal seperti itu ketika kita menganalisis hal ini. Ini salah satu contoh terkait dengan inkonsistensi pesan komunikasi publik dari pemerintah. Nah, uniknya di Instagramnya dari Humas DIY tersebut, ini mengutip berita ini yang di sini saya kutip dari website dari presidenri.go.id. Nah, di sini beda lagi disebutkan daerah-daerah yang akan menjadi proyek dari new normal ini. Di sini disebutkan bahwa ini jadi ceritanya ada salah satu event yang melibatkan Presiden RI, Panglima TNI dan sebagainya. Dan di sini Panglima TNI ini menyebutkan bahwa di sini bisa dicek untuk tahap pertama, pendisiplinan yang akan dilaksanakan dengan kerjasama TNI, Polri, pemerintah daerah, dan gugus tugas penanganan COVID-19 akan dilakukan secara serentak di DKI Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Nah, ini yang dikutip dari Humas DIY untuk mengonfirmasi bahwa DIY tidak menjadi pilot project dalam new normal ini. Dan intinya adalah DIY ingin bilang bahwa yang menjadi pilot project adalah daerah-daerah ini gitu. Nah, artinya kan ini sangat-sangat membingungkan ya kalau kita sebagai masyarakat gitu. Jadi antar pejabat publik satu dengan yang lain berbeda-beda pesan komunikasi publiknya. Nah, ini yang saya mencoba untuk mengutip, bukan mengutip sih, saya mencoba untuk mengelompokkan terkait dengan problem komunikasi krisis pemerintah Indonesia dari sekian banyak statement bermasalah dari pemerintah. Ini saya mencoba untuk mengelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelompok terkait dengan problem komunikasi krisis dari pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID. Yang pertama adalah problemnya adalah terjadi distrust publik terhadap pemerintah. Nah, distrust ini terjadi karena memang komunikasi publik pemerintah ini di awal-awal terutama kita masih ingat bahwa pemerintah terkesan waktu awal-awal virus ini sudah diberitakan di berbagai negara, ini malah justru pemerintah terkesan melakukan denial. Yang ini yang menjadikan salah satu penyebab yang pada akhirnya masyarakat terkesan distrust terhadap pemerintah dalam penanganan COVID. Nah, ini beberapa statement yang cukup kontroversial terkait dengan ini adalah kita ingat bahwa Menteri Kesehatan ini pernah melakukan denial dengan mengatakan bahwa, kalau teman-teman juga ingat, dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2000-an, 2000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa? Karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, dan makan yang cukup. Nah, ini statement awal dari Menteri Kesehatan ya pada waktu itu cukup membuat jengkel dari ya cukup membuat geger dari masyarakat gitu karena kok bisa gitu beberapa negara sudah terkena virus terutama pada waktu itu Wuhan ya yang outbreak-nya sangat luar biasa sekali dan pada waktu itu Wuhan sudah menjalankan lockdown tapi pemerintah kita malah terkesan melakukan denial gitu bahkan pada waktu itu Menkes juga pernah mengatakan bahwa dia mengomentari terkait dengan hasil penelitian dari Harvard bahwa COVID-19 telah masuk di Indonesia. Nah, pada waktu itu Menkes malah bilang, itu namanya menghina. Uang peralatan kita kemarin difikskan dengan Duta Besar Amerika Serikat. Kita menggunakan kit dari Amerika. Ini kan denial lah gitu. Jadi
inilah yang pada akhirnya beberapa statement tadi yang menyebabkan masyarakat pada akhirnya menyimpulkan bahwa pemerintah ini di awal-awal ini terkesan melakukan denial terhadap potensi-potensi penularan COVID-19 yang sebenarnya ketika ini dimaksimalkan bisa diredam seperti itu. Nah ini kalau Pak JK bilang, ini pemerintah melewatkan golden time dalam penanganan COVID-19 ini. Nah selanjutnya adalah distrust publik terhadap spoken person. Nah ini juga menarik karena distrust publik ini juga pernah sangat besar sekali terhadap spoken person, yaitu juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto. Yang ini satu statementnya adalah Ahmad Yuryanto pernah bilang bahwa, kalau teman-teman juga ingat, ini juga rame, yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting. Nah ini pada akhirnya pasca statement ini, kemudian distrust publik terhadap spoken person yang awalnya justru kuat karena Pak Yuri ini dianggap di awal ini lebih baik daripada Menkes Terawan dalam komunikasi publiknya. Tapi justru pasca statement ini kemudian digulirkan oleh Ahmad Yuryanto, kemudian justru distrust publik terhadap spoken person ini menguat seperti itu. Nah, ini kan susah gitu. Pemerintahnya distrust, spoken person-nya distrust pula gitu. Kemudian siapa yang mau dipercaya? Nah, ini beberapa problem komunikasi krisis pemerintah dalam penanganan COVID-19. Nah, yang ketiga, saya kayaknya nggak perlu saya sebutkan semua ya, karena udah 20 menit. Iya, sebentar lagi, Ini, Mas. jadi yang ketiga, kegagalan mengkoordinasinya harusnya memang sudah bisa dibuat semacam plan ketika krisis ini terjadi. Dan kemudian adalah yang keenam, yaitu meninjau sistem komunikasi krisis. Nah, kemudian setelah 5 ini terjadi, ketika 5 ini kemudian sudah dilakukan, maka yang keenam adalah kita harus meninjau sistem komunikasi krisis yang kemudian kita sudah buat. Nah, ini 6 langkah dari crisis preparation yang kemudian menjadi tahap dari pre-crisis. Nah, yang selanjutnya adalah crisis event. Ya, ini adalah ketika krisis ini terjadi. Nah, ini cukup kompleks sebenarnya, tapi saya berusaha untuk sederhanakan. Karena sebenarnya kita di ilmu komunikasi belajar komunikasi krisis itu 1 semester gitu. 1 matkul sendiri ya. Ini saya mencoba untuk menyederhanakan ini dalam setengah jam gitu. Nah, Koms di sini menyebutkan bahwa dalam rangka menghadapi krisis ini formnya dari respon krisisnya ada 3, yaitu adalah responding quite quickly atau merespon dengan cepat. Yang kedua adalah speaking with one voice atau konsistensi, dan ketiga adalah openness. Nah, ini penting banget gitu. Jadi Koms di sini menyebutkan bahwa intinya ketika krisis terjadi kita harus merespon dengan 3 poin ini. Yang pertama adalah cepat. Jadi jangan sampai kemudian ketika pemerintah ini tidak cepat dalam memberikan informasi, maka kemudian yang tercepat adalah hoax-nya itu sendiri. Jadi hoax itu wajar terjadi ketika kemudian pemerintah sendiri tidak memberikan respon secara cepat. Jadi hoax itu kemudian bisa diminimalisir dengan cara adalah salah satunya adalah tadi merespon kejadian ini dengan cepat. Itu salah satu yang kemudian menjadi perhatian bagi kita. Yang kedua adalah speaking with one voice atau konsistensi. Nah ini penting sekali dan menjadi evaluasi besar bagi pemerintah kita karena ini berbeda-beda. Seringkali pemerintah menyebutkan gitu dan seringkali semuanya pengen ngomong gitu. Ini kan ribet gitu. Jadi semuanya pengen ngomong tapi pesannya beda-beda. Ya dengerin bingung gitu masyarakatnya. Ini pemerintah semua yang ngomong tapi kok ngomongnya beda-beda, ya benar yang mana gitu. Ini kan repot gitu. Nah maka ini harus kemudian dikondisikan untuk kemudian disampaikan dalam satu suara dan konsisten. Jadi sebenarnya pesan itu kemudian harus dibuat seragam dan kemudian protokol pesan itu sendiri sebenarnya harus dibuat sedari awal. Salah satunya adalah dengan crisis management plan tadi. Nah, ketiga adalah openness. Nah, ini menjadi salah satu evaluasi yang paling besar bagi saya. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa pemerintah mencoba tidak terbuka untuk kemudian menghilangi kepanikan, ini justru salah gitu. Justru ketika di sini Koms mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya harus terbuka dalam menyampaikan informasi. Justru ketika tidak terbuka itu hoax-nya semakin banyak gitu. Karena official pesannya itu tidak ada gitu, tidak beredar di masyarakat. Nah, ketika tidak beredar terjadi kekosongan pesan tadi, ya menjadi wajar ketika pada akhirnya kesimpang siuran itu terjadi. Maka sebenarnya openness ini menjadi penting gitu dan kita bisa membantah dengan keras ketika pemerintah mengatakan bahwa ketertutupan tadi untuk menghindari kepanikan dan untuk kebaikan masyarakat itu saya
dengan framework dari komunikasi krisis ini, kemudian ini bisa kita simpulkan tidak benar gitu, bahwa seharusnya malah justru terbuka gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari Singapura misalkan, Singapura menjadi salah satu negara yang menjadi percontohan dalam keterbukaan ini, dan pada akhirnya Singapura justru mampu keluar dari fase krisis tersebut dengan baik gitu, dibandingkan dengan pemerintah Indonesia yang tertutup. Nah, maka ini menjadi penting untuk kemudian evaluasi kita dalam form of crisis response tadi. Nah, selanjutnya adalah konten dari crisis response tadi. Nah, kontennya ada 3, yaitu instructing information. Ya, ini yang 3 konten komunikasi krisis pemerintah ya, yang kemudian harusnya disampaikan. Yang pertama adalah instructing information, yaitu menginstruksikan informasi terkait dengan potensi physical harm yang kemudian dapat terjadi. Salah satunya adalah misalkan ini, physical harm yang dimaksud dalam konteks COVID misalkan. Jelas ya, penularan virus yang kemudian berpotensi untuk kemudian membuat masyarakat menjadi terpapar, ini menjadi physical harm untuk kemudian apabila kita mengkontekskan dalam framework dari KOMS ini. Jadi pemerintah jelas harus memberikan instruksi informasi yang jelas terkait dengan apa sih yang terjadi ketika penularan ini terjadi. Jadi masyarakat pada akhirnya bisa bersiap seperti itu. Dan kemudian adjusting information, yaitu menyesuaikan informasi terkait dengan psychological well-being. Jadi pemerintah juga harus menyesuaikan informasi bahwa secara psikologis sebenarnya masyarakat harus kemudian ditenangkan. Jadi bahayanya kemudian disampaikan, tapi kemudian juga ditenangkan. Salah satunya misalkan dengan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan dan protokol-protokolnya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Tapi physical harm juga harus disampaikan seperti itu. Ketika adalah reputation management, nah ini penting untuk kemudian pemerintah manajemen reputasi yang kemudian dimiliki sehingga trust-nya tadi kemudian dapat terjaga dari masyarakat. Karena repot kalau masyarakat udah nggak punya trust dari pemerintah gitu. Itu ya terkait dengan content of the crisis response. Nah, ini satu strategi yang kemudian disebutkan dari KOMS terkait dengan yang disebut dengan situational crisis communication theory. Nah, ini pilihan strategi yang kemudian dapat kemudian dipilih ketika krisis itu terjadi. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah denial posture, yang kemudian bisa dilaksanakan dalam 3 hal ini, attacking the accuser, denial, dan juga scapegoating. Kemudian diminishment, rebuilding, dan juga bolstering. Nah, ini ada 4 pilihan yang kemudian bisa kita pilih. Nah, kalau kita lihat di awal-awal, justru pemerintah memilih yang pertama ini, denial posture. Yaitu justru pemerintah terkesan wah ini nggak apa-apa, kita yang penting makan sehat, teratur, dan sebagainya. Kemudian Pak Pres malah bilang, kita ini banyak kiai-kiai kita yang sering kunut setiap hari, sehingga terjaga masyarakat kita ini gitu. Dan yang terakhir bilang bahwa susu kuda liar bisa menangkal corona. Nah, ini berbagai hal yang kemudian bisa kita kategorikan bahwa pemerintah di awal-awal justru melakukan denial posture. Nah, denial posture ini sebenarnya sah-sah saja dilaksanakan gitu dalam konsep manajemen komunikasi krisis. Ketika kemudian yang dihadapi adalah rumor. Masalahnya adalah corona ini bukan rumor gitu, dan memang terjadi seperti itu. Nah, ini ada 4 pilihan yang bisa dipilih ketika kita menghadapi krisis, dan saya menyimpulkan bahwa seharusnya dari awal pemerintah memilih yang ini, rebuilding posture, yang memilih 2 hal, yaitu compensation dan juga apology. Nah, selanjutnya adalah kita bisa cek di sini. Ketika kemudian seharusnya pemerintah memilih 2 hal tadi, yaitu apology dan juga compensation, maka sebenarnya ini framework yang kemudian bisa dibaca ya. Yaitu apology ya, yaitu organization accept responsibility for the crisis. Jelas ya bahwa pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya. Maka kemudian apology ini kemudian layak untuk kemudian dipertimbangkan untuk dipilih dalam konsep tadi ya, rebuilding tadi memberikan 2 pilihan, yaitu apology dan juga compensation. Apalagi kemudian ketika krisis semakin besar kayak gini dan pemerintah dari awal abai, saya rasa apology menjadi salah satu pilihan yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah gitu. Yang kedua adalah compensation, yaitu yang kemudian ketika compensation ini kemudian dipilih, maka kemudian pemerintah atau organisasi yang kemudian terlibat ini kemudian dapat diindikasikan bahwa organisasi tersebut mengambil tanggung jawab terhadap krisis yang terjadi. Nah, pemerintah sangat-sangat seharusnya memilih ini gitu. Jadi apology dan juga compensation. Apology-nya sebenarnya sudah terjadi waktu itu
ketika Ma'ruf Amin, Wakil Presiden menyampaikan bahwa pemerintah saya lupa persisnya, tapi apologi itu sempat disampaikan sebenarnya oleh Ma'ruf Amin, tapi di tengah-tengah gitu. Compensation ini juga pernah disampaikan gitu ketika kebijakan 405,1 triliun ini kemudian digulirkan oleh pemerintah, tapi itu di tengah-tengah gitu, tidak dari awal kemudian disampaikan. Yang di awal malah justru denial gitu. Maka dari itu sebenarnya ketika pemerintah siap, sebenarnya berbagai framework tadi sebenarnya harusnya dipersiapkan dari awal. Nah ini menjadi penting untuk kemudian kita evaluasi bersama. Nah yang terakhir adalah post crisis, yaitu crisis management perform. Ada dua hal yang kemudian dapat dikaji terkait dengan post crisis. Jadi setelah krisis ini selesai, jadi paskanya kemudian harus kita soroti juga seperti itu. Yaitu adalah yang pertama crisis management performance evaluation. Simpelnya adalah ini mengevaluasi terkait dengan performance dari crisis management team tadi. Jadi planningnya seperti apa, timnya kemudian performanya seperti apa, itu kemudian dievaluasi. Yang selanjutnya adalah impact evaluation. Jadi impact-nya kemudian dari penanganan krisis kemarin seperti apa gitu. Nah itu kemudian dua hal ini harus dievaluasi. Nah post crisis ini kemudian menjadi penting karena yang pertama membuat organisasi lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Jadi ketika krisis selanjutnya ini ada, ini seharusnya ketika post crisis ini kemudian dilaksanakan secara maksimal, maka membuat organisasi menjadi lebih siap menghadapi krisis berikutnya. Dan ini sebenarnya harusnya memang dilakukan gitu. Misalkan kita kan nggak sekali ini menghadapi wabah. Ketika sebelumnya kita menghadapi SARS misalkan. Ketika kita belajar dari hal itu, seharusnya kita tidak perlu untuk gagap lagi untuk menghadapi COVID-19 ini karena post crisis tadi sebenarnya bisa menjadikan kita pembelajaran dalam menghadapi wabah selanjutnya. Gitu. Lalu memastikan stakeholder dibiarkan dengan kesan positif terhadap upaya manajemen krisis organisasi dan memeriksa untuk memastikan bahwa krisis benar-benar berakhir. Nah, stakeholder ini kemudian bisa kita interpretasikan juga sebagai masyarakat. Masyarakat ini saya berpendapat bahwa masyarakat bisa dikategorikan sebagai stakeholder, tidak hanya publik. Kenapa? Karena masyarakat di sini juga terpengaruh terkait dengan krisis yang terjadi, sehingga masyarakat memiliki kepentingan yang besar terkait dengan krisis yang terjadi, sehingga kita dapat mengkategorikan masyarakat tidak hanya sebagai publik, tapi juga sebagai stakeholders. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi apa yang kemudian menjadi penting nih dalam penanganan komunikasi krisis ini. Ini saya kutip dari buku ini ya, salah satu buku yang di sini bukan dari Anjar Suherman. Beliau ini kalau nggak salah sebagai dosen ilmu komunikasi dari UMP. Mana ya? Saya lupa. Palu. Teman-teman Muhammadiyah Palu atau mana saya lupa. Ini beliau merupakan dosen dari ilmu komunikasi salah satu perguruan tinggi yang saya kutip dari bukunya, yaitu di sini menyebutkan 3 hal, yaitu yang menjadi evaluasi adalah yang pertama, pemerintah harus cepat dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah konsisten dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Dan yang ketiga adalah perlunya komunikasi yang terpadu. Nah, ini relevan dengan kemudian yang disampaikan Koms tadi ya, terkait dengan form of the crisis response tadi. Ini disampaikan juga dari Suherman yang saya kutip dari bukunya. Nah, ini yang selanjutnya adalah tambahan saya sendiri, yaitu selanjutnya adalah pemerintah kemudian menjadi evaluasi untuk perlu terbuka dalam menyampaikan informasi. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Koms ya, bahwa organisasi penting untuk kemudian openness terhadap informasi yang ada, sehingga pesan tadi kemudian dapat terkondisikan di masyarakat, di stakeholder dan juga publik. Yang selanjutnya adalah menunjukkan sense of crisis. Jadi jangan sampai kemudian pemerintah melakukan denial tadi dan tidak menunjukkan sense of crisis. Ini sangat-sangat disorot oleh beberapa ahli ya kalau teman-teman mengikuti berbagai pemberitaan yang ada. Jadi sense of crisis ini sangat-sangat tidak terlihat di awal-awal pemerintah ini. Terutama berbagai statement dimunculkan oleh Menteri Kesehatan. Ini sangat-sangat tidak menunjukkan sense of crisis. Selanjutnya adalah memperkuat komunikasi dengan stakeholder dan memperkuat sosialisasi hingga ke grassroots. Nah, yang kedua ini, dua terakhir ini dalam hal misalkan tadi ya, untuk evaluasi terkait dengan yang terjadi terkait penolakan jenazah dan juga beberapa protokol-protokol yang sebenarnya justru ditolak masyarakat. Terutama kalau teman-teman ingat kemarin waktu PSBB ini ditolak oleh warga, kan kita sempat ramai ya, misalkan terkait dengan jalan yang ditutup, justru didorong oleh warga, diprotes gitu kan. Nah ini berbagai protes tadi sebenarnya bisa ditanggulangi dengan komunikasi dengan stakeholder sampai ke tataran paling bawah, yaitu ketua RT sekalipun, dan juga sosialisasi hingga ke grassroots, dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri. Nah ini sekian dari saya, pelantikan dari saya di awal-awal ini. Semoga teman-teman bisa merespon dengan berbagai perspektif yang
saya rasa teman-teman dari berbagai jurusan juga saya yakin juga belajar dan juga mengkritisi terkait dengan penanganan COVID-19. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Mas Muhammad Saiful Aziz ya atas pemaparannya tadi ya terkait seperti apa sih sebenarnya krisis komunikasi yang terjadi di Indonesia dalam menghadapi pandemi ini, terus kemudian mengulas bagaimana kemudian pre-krisisnya, krisis sampai dengan post-krisisnya dan memberikan apa ya beberapa ya masukan lah terkait bagaimana harusnya kita apa namanya menanggapi atau menghadapi atau mengatasi ya krisis ini. Baiklah kepada rekan-rekan sekalian yang kemudian ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi pada malam hari ini terkait topik pada malam hari ini, maka teman-teman bisa drop di kolom komentar atau juga bisa langsung ya bertanya, tapi terlebih dahulu mungkin memberikan sinyal gitu ya supaya sedikit tertata ya forum kita pada malam hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, ya mungkin saya coba sedikit memantik gitu ya, bukan memantik sih, pertanyaan gitu pada Mas Aziz ya, yang kan terjadi inkonsistensi nih komunikasi antara ya berbagai sektor, terutama di pemerintah sendiri gitu. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih Mas yang kemudian mendasari inkonsistensi ini gitu? Kenapa pemerintah kemudian denial terhadap fakta-fakta yang terjadi bahwa sebenarnya tuh COVID ini berbahaya dan segala macamnya gitu. Kira-kira tuh apa yang membuat pemerintah sebegitu denial-nya gitu ya? Benar-benar denial malahan. Oke, masih dulu sambil saya mungkin merangkum pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Iya, terima kasih. Kalau ditanya juga saya sebenarnya nggak punya jawaban A1 ya, karena saya nggak punya circle dari istana gitu. Tapi kalau kita coba teliti itu kan sebenarnya ini ya, kalau kita coba amati kan denial itu sebenarnya dari awal dimulai dari Menkes gitu. Yang jadi ini saya agak sebel gitu. Jadi itu kan kemudian beredar ya di awal itu kan Menkes terus yang muncul kan. Pada waktu itu Pak Yuri belum intens kemudian menyampaikan komunikasi publiknya gitu. Pada waktu itu kan awal sering kali Menkes keluar gitu kan. Menkes keluar dan menyampaikan statementnya gitu. Dan kemudian pada akhirnya kan Menkes ini kemudian lebih banyak tidak muncul di publik ya dan digantikan oleh Pak Ahmad Yuryanto gitu. Nah ini sebenarnya menurut saya salah satu pilihan yang cukup tepat karena nggak tahu kenapa memang komunikasi publik dari Menkes ini ya kayak gitu. Tapi belakangan justru muncul teori konspirasi. Jadi yang ramai ya. mengatakan bahwa ya Pak Menkes ini diam gara-gara tahu sebenarnya apa yang terjadi di balik ini semua gitu. Ini kan kalau saya ketawa-ketawa aja dengar itu tapi sebel gitu. Karena kalau kita lihat dari komunikasi krisis sebenarnya itu pilihan yang tepat untuk kemudian menggantikan Pak Menkes ini dengan Pak Yuryanto sebagai spoken person karena enggak skill sih. Tapi memang komunikasi krisis dari Pak Menkes ini ya memang sangat-sangat denial. Kalau ditanya kemudian kenapa kok terkesan denial, kalau ini praduga aja ya, praduga saya ya bisa jadi memang supaya pemerintah terlihat siap di satu sisi dan berbagai narasi yang dimunculkan pemerintah itu kan dari awal masyarakat tenang gitu. Makanya dimunculkan statement-statement yang justru terkesan denial gitu. Padahal sebenarnya menenangkan masyarakat itu bukan kemudian dengan denial, tapi menenangkan masyarakat itu seharusnya dengan keterbukaan dan kesiapan dari pemerintah itu sendiri. Jadi sebagaimana tadi ya disampaikan Koms gitu bahwa 3 poin tadi dari form of crisis response tadi nggak ada satupun tuh yang mengatakan bahwa pesannya harus menyangkal gitu, kecuali ketika memilih salah satu strategi komunikasi krisis denial tadi. Tapi secara umum form of crisis response tadi ya 3 tadi, openness, openness, responding quickly dan juga speaking with one voice atau konsistensi itu sendiri. Nah itu sih yang saya lihat. Jadi kalau saya menduga-duga yaitu pemerintah pengennya menenangkan masyarakat dengan melakukan denial tadi, tapi justru terkesan tapi pasca itu di balik layar seakan-akan ya denial beneran gitu, dengan tidak menyiapkan berbagai hal dan belajar dari negara lain.
Itu sih Oke. menurut saya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Baik, ada yang ingin bertanya dari Mas Syarki Mahfuz, mungkin bisa langsung bertanya Mas. Iya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Rafika atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi tadi pemaparannya dari Mas Muhammad Saiful Aziz sangat luar biasa sekali ya. Dari berita hoax, kemudian kebijakan-kebijakan yang memang sudah sudah ada beredar, kemudian kebijakan-kebijakan itu bahkan ada yang mungkin lokalisasi, ada yang mungkin terpusat tapi tidak bisa secara langsung tersampaikan ataupun terlaksanakan dengan baik gitu sampai tingkat ke bawah. Mungkin saya lebih ke ini, tadi saya menarik yang pemaparan dari Mas Aziz yang mungkin hampir akhir-akhir tadi ya. Jadi berkaitan dengan virus SARS gitu ya, yang pernah kita alami dan kemudian kita bisa bisa melalui hal itu gitu ya dengan baik. Nah gitu. Nah sebenarnya saya pun juga pernah mendengar gitu pemaparan dari beberapa sumber menyampaikan bahwasanya banyak di negara lain juga gitu ya, di luar negeri sana, kalau tidak salah di Taiwan, di sana itu virus COVID-19 itu bisa terselesaikan dengan mudah itu. Karena apa? Karena yang dibangun itu merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh suatu negara, akhirnya karena sebelumnya pernah terjadi hal tersebut, hal yang mirip gitu ya, dengan virus ini, akhirnya dapat dengan mudah terselesaikan masalah COVID-19 ini. Akhirnya grafiknya yang positif itu semakin menurun. Nah, ini saya akan turunkan gitu ya ke Indonesia gitu ya. Turunkan ke Indonesia, apalagi di Indonesia juga sebenarnya sudah memasuki industri 4.0 di mana masyarakat itu sudah bisa menjangkau sistem informasi dan bisa sangat mudah sekali membuat sebuah sistem seperti itu. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Mungkin dari dari background Masnya berkaitan dengan bagaimana cara kita gitu ya menjaga sebuah sistem yang mungkin sudah terbangun di suatu negara agar ketika hal yang sama gitu ya ataupun yang mirip itu terjadi itu bisa dengan mudah dengan sendirinya dapat terselesaikan. Soalnya kan itu kan berkaitan dengan mungkin pemerintahan satu dengan yang lainnya itu kebijakannya berbeda, tapi bagaimana caranya agar dapat diteruskan seperti itu. Bagaimana apa yang dilakukan seperti itu. Mungkin terima kasih. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait ini ya, bagaimana kemudian tadi di ending ya, krisis manajemen evaluation-nya gitu ya, tetap bertahan ke pemerintahan selanjutnya. Oke, mungkin Mas bisa langsung ditanggapi. Iya, terima kasih. Inilah pentingnya tadi ya, kalau disampaikan Koms tadi sebagai post crisis phase ya. Jadi sebenarnya post crisis ini tahapan yang seringkali mungkin dilewatkan. Seringkali kan kita kalau krisis ini kan berpikirnya hanya krisisnya saja gitu. Ketika krisis terjadi kita cuma mikir itu. Tapi sebenarnya ada dua fase yang sebenarnya cukup penting, yaitu pre dan juga postnya gitu. Nah sebenarnya tadi yang bagus untuk kemudian menjadi bagian dari crisis management performance evaluation dan juga impact evaluation ini yang sebenarnya ini bisa kemudian diturunkan menjadi sebuah protokol saya rasa gitu. Jadi evaluasi yang terjadi dari post crisis ini sebenarnya kan gini, memang kita itu kan ini ya, kalau saya salah tolong dibenarkan, jadi 100 tahun sekali ya kalau nggak salah kita kena wabah. Siklusnya kan seperti itu. Jadi siklusnya sih katanya gitu, dan sebenarnya sebelumnya kita pernah dengan baik melewati berbagai krisis yang ada. Sebagai contoh misalkan flu burung waktu itu kan memang informasi saya kalau nggak salah itu memang terjadi besar di Indonesia seperti itu, dan pada waktu itu pemerintahan pada waktu itu cenderung mampu untuk keluar dari virus flu burung tadi, dan kemudian SARS itu kemudian bisa menjadi pelajaran dari sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya tadi bagaimana untuk kemudian membuat sebuah sistem yang kemudian dapat sustain, maka
menurut saya seharusnya bagian dari post crisis ini, seharusnya ketika krisis terjadi jangan ya udah selesai gitu. Tapi haruslah kemudian dibuat evaluasi, dan evaluasi tadi seharusnya itu dihasilkan menjadi sebuah protokol. Nah, protokol ini kemudian dapat diimplementasikan ketika terjadi wabah-wabah yang lain di waktu yang akan datang. Jadi supaya kita nggak selalu belajar dari nol gitu. Jadi repot juga kalau misalkan wabah ada belajar dari nol, wabah ada trial and error lagi, wabah ada trial and error lagi. Itu akan sangat tidak maksimal gitu. Jadi seharusnya post crisis ini yang seharusnya bagi saya melahirkan sebuah protokol. Nah, kemudian protokol ini walaupun pemerintahan berganti, tapi kemudian dapat menjadi dokumentasi yang didokumentasikan oleh pemerintah, entah itu Kemenkes dan sebagainya, yang itu dapat menjadi protokol ketika terjadi wabah serupa di masa depan. Itu sih menurut saya. Jadi kuncinya ada pembuatan protokol yang sustain gitu. Oke, jadi kuncinya tadi harus dibuat protokol ya Mas. Jadi kalau misalnya SOP ya, Standard Operational Procedure ke depannya bagaimana, kemudian nanti kalau misalnya ada krisis seperti ini kita sudah siap ya. Baiklah ya, mungkin kepada teman-teman sekalian yang memiliki pendapat yang berbeda atau pandangan berbeda bisa disampaikan di dalam forum ini pada malam hari ini ya. Sebelumnya nih Mas, kalau misalnya kan saya dari MKP ya, manajemen kebijakan Ini publik. juga penting nih perspektif MKP. Perspektif MKP ya. Nah, kalau dari MKP sendiri sih menilai, jadi ini ya kita sharing-sharing aja ya jadinya. Yeah. Kalau dari MKP sendiri menilai kemudian kenapa timbul sikap denial dari pemerintah sendiri, terutama dari Menkes pada awal-awalnya. Ini kan masih indikasi dan praduga ya. Memang kita sedikit membagi fase Indonesia dalam menghadapi COVID ini. Pertama, fase yang anti ilmu pengetahuan dan fase kemudian sadar akan ilmu pengetahuannya. Karena memang pada awal-awal munculnya pandemi ini ya di Wuhan ya, akhir-akhir tahun 2019 ya, kemudian mulai menyebar di dunia ya, kemudian benar-benar baru masuk ke Indonesia setelah 2 orang yang dinyatakan positif tanggal 2 Maret kalau nggak salah. Itu memang kan seperti yang sudah disampaikan tadi, pemerintah cenderung denial ya, bahkan muncul pernyataan-pernyataan yang nyeleneh gitu ya dari para yang tadi udah disebutkan. Nah demikian. Nah itu kalau dari perspektif MKP sendiri melihat bahwa memang itu tadi ada indikasi-indikasi ya anti pengetahuan tadi. Artinya pemerintah tidak kemudian mengambil keputusan, kalau di MKP itu evidence based gitu, berdasarkan data dan fakta yang ada. Tapi ya itu tadi kemudian lebih kepada hal-hal mistis ya, bahkan kayak seperti itu gitu kan yang terjadi. Ada yang bilang bahwa nggak akan masuk karena doa-doanya orang Indonesia ya gitu, seperti demikian gitu ya. Walaupun ya bisa kita itu jadi sebenarnya jadi sarkas juga gitu buat pemerintah ya, karena di satu sisi ya mereka mungkin punya tujuan, di satu sisi ada yang bilang bahwa itu sebenarnya untuk membuat rileks masyarakat Indonesia, tapi di satu sisi juga jadinya sesuatu yang blunder gitu buat pemerintah sendiri. Nah, mungkin teman-teman yang lain ya ada tanggapan dan masukan ya terkait yang terjadi di saat kita menghadapi pandemi ini. Tapi kalau misalnya saya tertarik nih, kan sekarang kita sudah di tahap menghadapi krisis ya. Kita tinggalkanlah pre-krisis kita yang luar biasa semrawut tadi gitu ya. Nah, kira-kira di dalam strategi yang saat ini, kalau misalnya dari yang dipaparkan Kom tadi, kita sudah ideal nggak, Mas, terkait krisis tadi gitu? Kalau menurut Mas Saiful Aziz sekarang, tindakan pemerintah sekarang itu seperti apa gitu? Kira-kira sudah ideal atau sudah baik atau seperti apa gitu? Ya, sebenarnya ini ya, belakangan memang pasca di awal yang cukup banyak blundernya tadi, dan sangat menjadi sorotan ya, saya rasa dari berbagai ahli terutama, yang bisa kita lihat berbagai analisisnya di berbagai lini masa, sebenarnya memang cenderung pasca itu membaik. Kayak misalkan tadi ya, komunikasi sebenarnya sempat
terpusat gitu. Jadi di awal itu kan lebih banyak komunikasi disampaikan langsung misalkan oleh Presiden, kemudian disampaikan langsung oleh Pak Yuryanto gitu, dan apa namanya, Pak Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19, dan apa namanya, yang salah satu yang cukup penting sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan sebenarnya terkait dengan compensation, yaitu terkait dengan ini apa namanya, kalau teman-teman ingat tadi ya 405,1 triliun tadi, yang itu berbagai rinciannya kan termasuk safety net, termasuk banyak sekali lah. Itu yang kemudian disiapkan. Walaupun sebenarnya kita mungkin teman-teman ilmu politik, ilmu pemerintahan, atau mungkin teman-teman kebijakan publik bisa mengkaji lagi ya terkait dengan optimalisasi 405,1 triliun tadi gitu. Bahkan kemudian cenderung ini kan muncul Perpu COVID ya kalau nggak salah. Perpu COVID yang justru dikritik berbagai orang, berbagai tokoh yang cenderung justru katanya pemerintah menihilkan berbagai peran dari berbagai lembaga negara yang sebenarnya berperan di situ. Nah itu sih, itu panjang lah, tapi bahasan yang lain. Nah tapi menurut saya sebenarnya pemerintah sudah cukup membaik pasca itu. Kayak misalkan pesan komunikasi publik cenderung membaik, disampaikan oleh Pak Yuryanto. Berbagai blunder tadi yang sebelumnya ada cenderung berkurang, dan kemudian compensation tadi sudah dilaksanakan ya, berupa 400 triliun tadi. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat dari rebuilding posture tadi, ini sebenarnya sudah dilaksanakan gitu. Walaupun apologinya mungkin bisa kita cermati lagi, bisa kita perdebatkan gitu, apakah itu kemudian apologi yang serius atau tidak, karena disampaikannya kan ini ya serius sih, disampaikannya oleh Wapres gitu. Nah tapi belakangan justru simpang siur itu terjadi lagi gitu. Kalau teman-teman ingat tadi misalkan yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan pilot project daerah yang akan melaksanakan new normal, itu kan simpang siur lagi pada akhirnya, walaupun di awal-awal sudah membaik seperti itu. Padahal ngomong Menko dibilang hoax, berarti kan itu sebenarnya ngatain Menko-nya hoax gitu. Karena pesannya disampaikan oleh Menko gitu. Itu kan inkonsistensinya terbentuk seperti itu. Lalu apa namanya, pasca itu kan mungkin yang masih ingat di kepala kita itu kan ini ya, ini terkait dengan new normal itu sendiri. Nah, new normal ini sendiri kan sempat simpang siur. Kalau teman-teman ingat, dulu sempat beredar kan fase new normal yang dikeluarkan oleh Kemenko Perekonomian, hasil kajiannya ya, yang ada Juni, Juli, Agustus, September, yang kapan itu sekolah Juli mulai dibuka, kemudian kapan mulai dibuka dan sebagainya, itu sudah beredar di masyarakat. Tapi kemudian itu apa ya, justru malah beda-beda juga gitu disampaikan. Bahkan kemudian Erlangga Hartarto, Menko-nya langsung mengatakan bahwa PSBB belum akan kendurkan seperti itu. Nah itu beberapa evaluasi ya terkait dengan komunikasi publik kita. Jadi sebenarnya sempat membaik, tapi belakangan memburuk lagi gitu. Tadi misalkan new normal tadi. Coba sekarang saya tanya deh, new normal itu definisinya apa sih sebenarnya? Kan semuanya sekarang mencoba buat ngomong gitu, Menkes nggak sih? Nah. Kayak misalkan Erlangga Hartarto kemudian menyampaikan fase new normalnya, kemudian Kepala Bappenas Suharto Monoarfa yang kemudian sempat juga berkomentar terkait dengan new normal. Nah, tapi kan sebenarnya nggak firm new normal itu apa sebenarnya gitu. Dan kalau teman-teman ingat kemarin juga yang sempat heboh, bahkan itu menjadi bahan kritik juga oleh pimpinan pusat Muhammadiyah gitu. Bahwa memang pimpinan pusat Muhammadiyah juga bilang bahwa new normal itu sebenarnya perlu untuk kemudian dijabarkan secara detail. Jadi jangan sampai kemudian new normal ini sampaikan new normal aja, non normal baru, tapi tidak kemudian dijabarkan secara baik gitu. Kan minimal penting ya saya rasa misalkan dijabarkan, saya nggak tahu ya kalau saya salah tolong dibenarkan. Apakah mungkin dibuat penjelasan melalui peraturan pemerintah, nggak PP sih, tapi berbagai kebijakan pemerintah yang itu lebih jelas gitu, entah itu bentuknya protokol dan sebagainya. Jangan hanya kemudian statement saja. Kalau gitu aja ya rasa new normal itu sendiri ya hanya kemudian menjadi perbedaan definisi antara satu sama lain. Itu sih yang saya sorot. Oke, baik.
Jadi ada 2 kemudian ya, ada yang ingin bertanya ya, atau ingin memberikan masukan, mungkin, saya persilahkan ya kepada, yang pertama Nabila Ikrimah atau Lala, bisa langsung menyampaikan. Baik, terima kasih waktunya. Kedengeran nggak Mbak suaranya? Kedengeran kedengeran. Tadi udah dipaparkan ya secara jelas tentang komunikasi krisis itu sendiri, lalu strategi pemerintah. Jadi ternyata memang ini ya, maksudnya kompleks gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat dari satu tahapan aja, tapi juga ternyata ada beberapa tahapan gitu. Nah, kalau di sini kan mumpung ada Mbak Vika nih, selaku tadi kalau nggak salah manajemen apa MKP, manajemen apa Mbak tadi? Manajemen kebijakan publik. Heeh, manajemen kebijakan publik ya. Nah, di situ karena kita tadi di awal dikatakan bahwa di sini kita ingin mencarikan solusi ya untuk diajukan ke BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dari pandangan Mbak Vika sendiri selaku dari pengamat kebijakan publik itu gimana Mbak terkait sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah, termasuk new normal di dalamnya dan juga kebijakan PSBB nanti ke depan. Terima kasih Mbak. Atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahi dari keilmuan lain. Siap ya. Kita tampung dulu kali ya, dari Lala. Mungkin selanjutnya, kepada saudara Ben ST, ya. Bisa open mic. Oke, terima kasih Mbak. Saya mau tanya nih sama Mas Aziz. Dari tadi yang Mas Aziz sudah paparkan, bagus banget ya, udah ada situasi sebelum krisis, pas krisis, dan ada penjelasan tentang post krisis juga. Dan yang ingin saya tanyakan, dari segala krisis yang terjadi terkait COVID-19 di Indonesia ini dan apa yang telah dilakukan pemerintah, tadi sudah dipaparkan sama Mas Aziz, ada beberapa solusi tentang apa yang sudah dan atau apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kita bisa lihat dengan jelas ya teman-teman gimana perilaku masyarakat antara dulu dan sekarang, di mana dulu masyarakat itu sangat panik ya ketika bahkan hanya ada 2 orang yang dikabarkan terinfeksi COVID-19, lalu mereka mendengarkan dengan seksama anjuran pemerintah, protokol kesehatan, dan mereka melakukan berbagai hal yang mereka sangat ingin melindungi diri mereka sendiri gitu loh. Tapi karena banyaknya hoax, banyaknya simpang siur informasi, dan ketidakdisiplinan pemerintah atau aparat dalam menindak orang-orang yang tidak patuh, itu lambat laun membuat masyarakat menjadi tidak lagi peduli dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dulu 2 orang aja masyarakat udah panik, sedangkan sekarang udah beribu-ribu aja masyarakat malah jadi tambah nggak peduli, terus tambah menganggap bahwa apa yang disampaikan pemerintah udah nggak bisa dipercaya lagi, udah hoax di sana sini, sampai akhirnya mereka terkesan kayak semau mereka sendiri gitu, dan itu pasti merugikan orang-orang yang emang udah sangat peduli dan sangat menjaga sampai sejauh ini. Menurut Mas Aziz nih, hal-hal tersebut kan pastinya nanti akan menyebabkan kemungkinan krisis yang kedua, dan krisis yang kedua itu mungkin akan lebih besar dari krisis yang pertama ketika orang-orang udah nggak lagi peduli sama pemerintah dan anjuran yang lainnya. Menurut Mas Aziz, gimana cara pemerintah dalam hal komunikasi publik atau komunikasi kepada masyarakat ya, bagaimana pemerintah harus menyampaikan lagi kepada publik terkait krisis yang terjadi ini agar krisis yang kedua itu semoga tidak terjadi, dan jika terjadi pun tidak menjadi hal yang lebih buruk lagi. Terima kasih. Baik, dari Mbak BNST, Mbak rupanya. Jadi ini apa ya, ternyata pandemi bukan hanya ada second wave ya, tapi ada krisis komunikasi second wave juga nih kayaknya kalau misalnya pemerintahnya masih seperti ini gini. Oke, Mas Saiful Aziz mungkin dipersilahkan ya untuk memberikan pandangannya. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Jadi saya rasa ini ya diskusinya jangan terpusat di saya. Jadi teman-teman saya harap bisa memberikan perspektif yang lain ya. Terutama kan kita berasal dari berbagai ini ya disiplin keilmuan. Saya rasa bisa saling melengkapi gitu karena menarik untuk kemudian mengamati COVID-19 ini dari berbagai sektor gitu. Jadi karena dampaknya juga bukan dari satu atau dua sektor, tapi sangat kompleks sekali.
Nah, apa namanya, terkait dengan tadi sebenarnya gini, kalau saya berpendapat gini, terkait dengan masyarakat yang kemudian tidak disiplin untuk ini ya, apa namanya, melakukan isolasi mandiri, karantina dan sebagainya, itu saya rasa faktornya bukan hanya kemudian pada karakteristik masyarakat tidak disiplin, jangan kemudian saya tidak sepakat untuk kemudian dijustifikasi hanya kemudian pada masyarakat. Kan beberapa pendapat di lini masa kan terkesan hanya menyalahkan masyarakat aja. Saya sebenarnya kurang sepakat untuk kemudian ketika kesalahan hanya ditimpakan pada masyarakat. Tapi saya rasa ini juga harus menjadi evaluasi bagi pemerintah gitu, bahwa komunikasi krisis yang dimiliki oleh pemerintah, komunikasi publiknya, ini terutama juga harus apa ya, komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus konsisten gitu loh. Karena sadar nggak sih, misalkan masyarakat itu kenapa kemudian terkesan untuk tidak menaati peraturan pemerintah dan sebagainya, karena peraturannya sendiri pun kadang nggak jelas gitu, kadang nggak konsisten, pejabat A ngomong apa, pejabat B ngomong apa gitu. Itu yang apa ya, itu yang justru sebenarnya kontraproduktif terkait dengan komunikasi publik pemerintah, dan efeknya adalah tadi sebenarnya masyarakat tidak mematuhi berbagai anjuran pemerintah itu ya karena distrust tadi. Ketika masyarakat sudah distrust, ya itu efeknya pemerintah tidak akan didengarkan. Nah, ini repot kalau misalkan pemerintah nggak didengarkan lagi gitu. Yang didengarkan ya influencer, jujur aja gitu. Yang didengarkan cuma influencer gitu loh. Sedangkan influencer berbeda-beda karakternya gitu. Ada yang satunya kemarin ya, yang ngomongin soal teori konspirasi, ada yang ikut gitu. Pada akhirnya menciptakan orang-orang yang tadi disampaikan sama Mbak Rafika tadi ya, tidak percaya terhadap ilmu pengetahuan, dan ini sebenarnya sudah menjadi sinyal yang sebenarnya kita bisa baca bukunya Tom Nichols terkait dengan the death of expertise. Saya juga sempat menulis ini di salah satu media, bahwa sebenarnya masyarakat belakangan cenderung tidak percaya terhadap ilmu pengetahuan gitu, dan tidak bahasanya adalah semuanya pada akhirnya berlomba menjadi pakarnya gitu. Ngerasa nggak? Jadi tiba-tiba semua orang sekarang bicara COVID. Tapi latar belakangnya coba, apakah kemudian kita identifikasi merupakan latar belakang yang kompeten terkait berbicara itu gitu loh. Terutama sekarang kan masyarakat lebih dengerin influencer dari pemerintah, jujur aja gitu. Sekarang kalau kita analisis, masyarakat cenderung lebih mendengarkan influencer dari pemerintah gitu loh. Nah ini yang repot. Masalahnya nggak semua influencer itu paham dan sadar bahwa apa yang dilakukan itu berpotensi untuk diikuti oleh masyarakat gitu, diikuti oleh follower-followernya gitu loh. Posisinya sebenarnya adalah mereka nggak banyak yang nggak sadar bahwa mereka adalah bagian dari opinion leader. Nah, ketika opinion leader ini dianut oleh masyarakat, nah dampaknya adalah ya tadi apa yang dilakukan oleh influencer kemudian ditiru mentah-mentah, maka menjadi wajar ketika sebenarnya kita bereaksi. Misalkan kemarin ada influencer yang ke McD gitu kan, ada influencer yang kemudian bilang nggak peduli lah sama cuci tangan dan sebagainya. Nah itu bukan sembarangan kalau menurut saya gitu, ketika kita tinjau dari perspektif ilmu komunikasi, karena posisi mereka sebagai opinion leader, dan apapun yang dikatakan oleh opinion leader itu sebenarnya berpotensi untuk diikuti oleh masyarakat. Dan sebenarnya masyarakat cenderung belajar dari berbagai hal yang dilihatnya. Itulah yang dikatakan dari teori social learning teori gitu, bahwa masyarakat belajar dari apa yang kemudian dilihatnya. Nah ini relevan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa terkait dengan influencer ini yang sebenarnya sekarang malah cenderung didengarkan oleh masyarakat dibanding berbagai statement dilakukan oleh pemerintah. Maka sebenarnya tepat bagi saya untuk kemudian pemerintah menggandeng influencer dalam penanganan COVID. Yang saya apresiasi adalah digandengnya Dr. Tirta. Itu saya sangat mengapresiasi gitu, karena dengan basis followernya dan dengan basis keahliannya sebagai dokter, ini kemudian dia didengarkan masyarakat karena followernya banyak, dia influencer. Namanya influencer, dia kan bisa menginfluence sesuatu ya. Nah ini kemudian sangat bagus untuk kemudian influencer-influencer ini kemudian dilibatkan dalam berbagai penanganan COVID-19. Nah ini sih saya rasa yang ini tadi kemudian bisa kita kritisi. Sudah menjawab belum tadi Mbak? Atau ada yang terlewatkan?
Gimana ya, Mbak, mungkin kalau misalnya ada yang kurang memuaskan ya Mbak ST mungkin bisa, ditanggapi lagi ya. Yang jelas, yang pertama kali itu emang pemerintahnya mesti konsisten terlebih dahulu, kemudian baru masyarakat ini nanti akan bisa mematuhi peraturan-peraturannya ya. Dan akan lebih baik lagi jika influencer itu diperdayakan untuk menangani Covid ya Mas, daripada Ya. untuk, promosi ekonomi ya, kemarin gitu ya, salah satunya. Baik. Selanjutnya ada Mbak Sofia Hasna ya. Beliau ingin memberikan, tanggapan ya terkait mungkin ada pemaparan, eee, tentang komunikasi krisis di COVID-19 ini. Mungkin kepada Mbak Sofia dipersilahkan, Mbak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, terima kasih atas penjabarannya, diskusinya pada malam hari ini. Cukup menarik ya, kayak gitu. Dan kebetulan saya juga berasal dari Magister Komunikasi juga di UGM. Di sini saya juga akan sedikit bercerita sih dan menanggapi terkait beberapa hal yang perlu kita lihat lebih jauh dibanding apa yang sudah kita lihat paparannya oleh pemateri pada malam hari ini. Yang pertama terkait spoken person atau juru bicara terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ya. Bahwasannya kalau misalnya kita melihat kenapa banyaknya kita melihat kesuksesan antara negara kita sendiri dengan negara yang lain tuh mungkin bisa bertimpang rada jauh, dan menurut saya yang cukup menarik di sini adalah kebetulan hari ini atau kemarin atau semalam kalau nggak salah Selandia Baru atau New Zealand ini sudah berhasil untuk kasus COVID itu sendiri sudah 0, sudah zero. Dan itu cukup diapresiasi karena apa? Saya pernah mengikuti seminar webinar juga yang diadakan oleh Humas Perhimpunan Humas Indonesia, dan di situ juga ada narasumbernya itu Pak Tantowi Yahya selaku Dubes Perwakilan Indonesia terhadap Selandia Baru. Beliau menyampaikan bahwasannya yang menjadi kunci dari New Zealand sendiri, mengapa di sana itu berhasil dalam menangani COVID-19, itu adalah pertama dari segi juru bicara atau yang menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun perkembangan COVID itu hanya pertama Perdana Menterinya, kemudian yang kedua adalah Dirjen Kesehatan. Hanya 2 orang itu yang mempunyai tanggung jawab terkait hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan maupun perkembangan COVID. Selanjutnya untuk terkait pemerintah daerah hanya mengikuti alur dari pemerintah pusat, yaitu dari Perdana Menteri maupun dari Dirjen Kesehatan. Nah, ini cukup menarik ya karena adanya konsistensi itu akan ada ketika jalur komunikasi itu jelas. Seperti itu. Yang pertama yang menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua adalah kolaborasi, di mana yang saya lihat dari diskusi itu ternyata ada kolaborasi antara media dan dengan pemerintah untuk bagaimana menenangkan masyarakat atau memberikan edukasi terhadap apa yang masyarakat harus lakukan selama pandemi. Misalnya jangan panik atau jaga jarak atau tetap di rumah aja atau seringlah untuk menggunakan masker ketika keluar rumah dan lain sebagainya. Itu sering dilakukan. Bahkan ada salah satu gubernur atau wali kota itu setiap hari Jumat atau Kamis pagi selalu di siaran radio karena habit masyarakat di sana itu emang masih habitnya sering mendengarkan radio. Jadi mereka gubernur ini memberikan himbauan bahwasannya masyarakat tetap berpikir positif, kemudian melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang menjadikan alias positive vibes lah yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru. Dan kemudian ini yang bisa kita lihat dan kunci yang terakhir adalah disiplin, bahwasannya pemerintah di sana itu sudah menerapkan disiplin
kepada masyarakat untuk penanganan COVID itu sendiri. Dan kita bisa melihat buktinya itu sekarang bahwasannya di Selandia Baru saat ini sudah tidak ada kasus COVID, kasus aktif COVID sudah 0. Seperti itu yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita melihat mengapa masyarakat itu pada awal-awalnya mengalami panic buying mungkin, kemudian stigma-stigma itu kenapa hadir, muncul, dan sebagainya, karena pertama ya mungkin ada hadirnya infodemik, yaitu banjirnya informasi yang beredar secara meluas, frekuensinya cukup banyak, kemudian sehingga kita tidak bisa memfilter mana informasi yang benar dan informasi yang salah, dan mana yang valid atau yang tidak. Nah, itu yang menjadi pertimbangan juga. Nah, hal yang menjadi kunci di sini juga perlu adanya kolaborasi dengan media-media gitu. Jangan sampai media-media ini hanya menyampaikan informasi yang sekiranya itu membuat hal hanya sekedar viral, tapi tidak memberikan bagaimana menenangkan masyarakat, memberikan edukasi ke masyarakat, dan lain sebagainya. Itu sangat penting kok menurut saya. Dan yang terakhir yang perlu saya ingin sharing di sini adalah uh, adanya tatanan bagaimana memahamkan masyarakat itu dengan bahasa yang bisa mempermudah masyarakat. Itu yang menjadi permasalahan, karena kenapa munculnya stigma masyarakat terkait COVID itu sendiri, kemudian terhadap pasien, kemudian hingga tenaga medis, hingga adanya penolakan jenazah, maupun adanya salah penafsiran antara lockdown, kemudian new normal sekalipun, karena dalam penyampaian bahasa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu sendiri adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa dicerna oleh masyarakat pada umumnya. Yang bisa kita melihat bahwasannya masyarakat ini kan cukup beragam ya, tidak hanya masyarakat yang memiliki kemampuan keilmuan yang cukup tinggi, tapi juga ada yang kemampuan dari segi keilmuan yang biasa-biasa saja. Nah, ini kan juga perlu diperhatikan bagaimana kita mensosialisasi, mengadvokasi kepada masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai bahasa yang apa sih niatnya kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap edukasi COVID-19 itu sendiri di Indonesia. Ini yang menjadi salah satu upaya yang masih harus digencarkan. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Baik, dari Mbak Sofia Hasna. Jadi tadi saya coba rangkum, ya Mbak berusaha memberikan ya, masukan ya Mbak, bahwa kita harus kemudian berkaca kepada pemerintah Selandia Baru ya, Jacinta Ardern ya. Ya jadi sekarang memang lagi viral banget ya, lagi pemimpin dunia yang dianggap sukses untuk mengatasi pandemi ini. Yang pertama memang harus ada komunikasi yang terpusat ya, karena di Selandia Baru itu cuman hanya Perdana Menteri dan Dirjen, ya sekelas Dirjen mungkin ya, kesehatan yang berbicara, ada kolaborasi juga dengan media, tidak hanya viral saja, tapi kontennya harus juga edukatif ya. Dan juga harus ada tatanan komunikasi yang bisa dipahami oleh masyarakat ya. Jadi seperti itu ya, masukan untuk bagaimana kita mengatasi pandemik ini gitu. Nah, kalau dari Mas Saiful Aziz sendiri, ya sudah ada krisis space dari KOMS ini, sepertinya ada pandangan-pandangan lainnya ya, Mas. Enggak, tadi kan cuma ini ya, tanggapan. Saya menanggapi rasa ya. bagus juga sih tadi terkait dengan infodemik dan sebagainya, itu memang salah satu hal yang cukup ini. Nah, makanya tadi relate dengan yang tadi saya sampaikan bahwa pemerintah justru harus cepat, harus responding quickly gitu. Jadi ketika di tengah infodemik, semua orang berusaha ngomong, walaupun yang bukan ahlinya, walaupun yang memang nggak punya kompetensi, walaupun nggak punya informasi sekalipun, itu maka responding quickly menjadi penting. Jadi jangan sampai kemudian ruang publik ini didominasi oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki informasi, bukan otoritas, bukan orang yang memiliki keahlian, tapi kemudian dipercaya gitu. Nah, makanya responding quickly ini menjadi penting. Itu sih tadi saya sepakat terkait dengan tadi yang beberapa disampaikan tadi. Jadi ada yang angkat tangan? Iya. Kira-kira ya dipersilahkan ya, saya nggak ngelihat.
kira-kira ada yang wave tadi, tapi saya nggak ngelihat di ini saya mungkin bisa langsung saja menyampaikan. Atau tadi mungkin pertanyaan, kalau sambil nunggu, pertanyaan dari Mbak Lala tadi belum terjawab loh. Jadi gimana sih perspektif dari MKP gitu? Mungkin secara lain kita juga perlu dengerin perspektif yang lain ya, mungkin dari ekonomi, dari kesehatan, supaya nanti diskusi malam ini kita lebih bisa membaca ini dari berbagai teropong gitu. Iya. Jadi kalau misalnya dari MKP sendiri ya kan, MKP ini sebenarnya merumuskan ya, dari berbagai aspek. Artinya kita kan melihat bahwa masalah pandemi COVID-19 ini bukan hanya masalahnya kesehatan, ya, tapi ada juga politik, ada juga ekonomi, ya. Tadi komunikasi juga dari Mas Saiful Aziz ya. Jadi ini benar-benar masalah yang kompleks. Makanya kemudian pemerintah sendiri belum punya pengalaman yang demikian gitu. Makanya kemudian kalau kita bilang terlihat sedikit gagap, ya memang seperti itu faktanya karena kita mungkin belum punya pengalaman untuk menghadapi yang seperti ini. Maka kemudian memang timbul kekacauan ya, kekacauan yang di satu sisi pemerintah ingin menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga ingin menjaga hubungan politik dan segala macamnya. Maka kemudian kalau di MKP sendiri melihat ini sebenarnya jadi perdebatan yang tidak ada habisnya gitu, karena kita harus memikirkan juga aspek kesehatan ya. Bahkan kalau secara kasarnya dibilang bahwa kita sedang mempertaruhkan nyawa manusia dan pertumbuhan ekonomi seperti itu gitu kan. Tapi memang itu dua hal yang juga tidak bisa kita lepaskan. Makanya kemudian di MKP sendiri sering muncul pertanyaan-pertanyaan gitu. Kenapa pemerintah tidak evidence based gitu, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan tadi ya. Tapi kita juga perlu memahami bahwa kalau di sistem ini namanya political space ya, yang tidak bisa dilepaskan dari masalah ini. Walaupun nanti ujung-ujungnya pasti ada anggapan yang sedikit negatif gitu terkait bahwa kenapa harus berbicara politik lagi gitu ya. Kemudian sementara kita sedang menghadapi yang cuman memang tidak bisa dilepaskan ketika kita ngomongin kebijakan, memang ada unsur-unsur politik yang harus dihadapi gitu ya. Itu salah satu tahapan gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada yang ingin berbicara, tapi kalau misalnya kita melihat beberapa negara-negara di dunia ya, kalau misalnya kita lihat bagaimana kemudian mereka mengatasi pandemi ini, terutama WHO sendiri itu merumuskan ya ada 3 hal ya yang kemudian coba dilakukan. Di antaranya yang pertama memang mengisolasi ya seperti tadi karantina wilayah, lockdown. Terus yang kedua adanya tes massal atau tracing, dan yang ketiga ya kombinasi antara keduanya. Nah kemudian Indonesia kan memilih konsep yang lain, bukan konsep yang lain, sebenarnya konsepnya sama, cuman ini ala Indonesia, PSBB kan. Nah demikian. Cuma memang sebenarnya PSBB ini bagus ya. Saya nggak bilang bagus ya secara keseluruhan, secara utuh, karena ini juga dalam proses implementasi. Tetapi jika ini diterapkan dengan baik, dengan komunikasi politik yang baik juga, ya kan dari para pemangku kebijakan, sebenarnya ini bisa cukup berhasil gitu. Cuman kita lihat memang banyak hal-hal lain ya, unsur-unsur lain kemudian mempengaruhi ini jadi kelihatan semrawut, tapi ya itu tadi alternatif yang dikeluarkan oleh pemerintah memang kemudian PSBB. Dan kalau memang ada inkonsistensi di dalam pemerintahan, memang vonis awalnya memang adalah pemerintah sempat mengalami masa di mana ada anti ilmu pengetahuan, bukan anti ya, tapi belum tercerahkan mungkin. Tapi kemudian bergeser ke sekarang ini ya kemudian udah diambil beberapa tindakan-tindakan termasuk kebijakan PSBB, dan kita nggak tahu juga nih new normal ini bakal seperti apa ya kan. Nah, tapi ya seperti itu gitu ya, kebijakan yang dirasa
bisa tepat ya, tidak hanya dalam masalah kesehatan saja, tapi bisa juga di ekonomi dan politik. Tapi saya juga tidak ingin bilang bahwa inilah serta-merta kebijakan terbaik ya. Tapi ya cuman memang serumit itu gitu. Ketika kita membuat kebijakan nggak hanya satu perspektif saja yang harus dipertimbangkan, tapi ada banyak sekali, apalagi ini Indonesia kan multikultural, banyak sekali ya benturan-benturan yang memang harus diatasi sih. Jadi ya seperti itu sih. Kalau dari perspektif kebijakan publiknya gitu ya. Memang semakin semraut. Bahkan kalau misalnya kita lihat di beberapa negara ya kan, awal-awal krisis ini salah satu menteri di Jerman itu bahkan bunuh diri gitu ya. Mungkin saking stresnya gitu kan menghadapi pressure dari pandemi ini gitu mungkin. Jadi memang karena ini multidimensional masalahnya, bukan hanya ngomongin kesehatan dan segala macam, tapi juga banyak hal. Kira-kira ada lagi Kak rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan tanggapan ya, atau mungkin pertanyaan atau mungkin sanggahan ya terhadap diskusi kita pada malam hari ini? Dipersilahkan. Atau ini sekarang sudah 21.12 ya, waktu Kepulauan Riau. Jadi diskusi yang memang benar-benar daring ya. Jadi 3 menit lagi kita akan closing diskusinya. Mungkin Mas Saiful Aziz ya. Tapi sebentar. Oh ya. Oke. Mungkin Mas Saiful Aziz bisa langsung closing aja Mas. Kira-kira memberikan penutup yang pamungkas lah untuk diskusi pada malam hari ini ya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Himbas UGM yang sudah menginisiasi adanya forum ini. Jadi memberikan kita sebuah wadah untuk membincangkan terkait dengan penanganan COVID-19 ini, utamanya karena saya dari komunikasi dan diminta untuk menjadi pemantik, maka saya ya lebih banyak berbicara terkait dengan komunikasi krisis. Tapi tadi lewat diskusi ini terbuka berbagai aspek ya, seperti tadi misalkan dari komunikasi, dari kebijakan publik dan sebagainya. Semoga dengan nanti brief yang kemudian dihasilkan dari diskusi ini dapat menjadi masukan yang positif bagi pemerintah melalui BNPB, sehingga menjadi sumbangsi kita bersama untuk kemudian dengan keilmuan yang kita miliki untuk menangani COVID-19 ini. Kalau saya sih yang terpenting dari penanganan COVID-19 ini adalah yang jelas pemerintah kemudian harus belajar ya, menjadikan apapun itu yang kemudian dihadapi, wabah-wabah yang kemudian dihadapi, ini kemudian harus dilakukan fase post crisis yang memang cukup kemudian harus menjadi perhatian seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita selalu belajar dari awal dalam setiap wabah yang kemudian hadir, entah nanti kapan di periode anak cucu kita nanti, dan dan terutama penting untuk kemudian memahami bahwa dalam menghadapi krisis kita tidak boleh untuk kemudian hanya memandang krisis ini hanya pada fase krisis, tapi kemudian ada fase pre-krisis, ada fase post-krisisnya juga. Termasuk fase pre-krisis ini seharusnya, ini kalau saya mengutip Pak JK, itu menjadi golden time bagi pemerintah, dan Pak JK sendiri bilang bahwa pemerintah cukup melewatkan golden time tadi. Seperti itu, yang seharusnya ketika pre-krisis ini dimaksimalkan oleh pemerintah, maka bisa jadi apa yang kemudian kita hadapi saat ini tidak sebesar ini yang kemudian hari ini kita sedang hadapi. Dan semoga berbagai analisis yang kemudian dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki keilmuan, termasuk hasil diskusi kita nanti mampu menjadi masukan konstruktif kepada pemerintah, dan semoga Allah senantiasa merahmati negeri kita sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan ya, atau diskusi kita pada malam hari ini ya. Tadi Mas Aziz kembali mengingatkan kepada kita bahwa setelah krisis ini jangan lupa ya ada post krisis ya.
Jadi sehingga nanti kalau misalnya kita menghadapi krisis lagi, kita tidak gampang lagi, kita sudah punya plan, ya, sudah punya blueprint kira-kira seperti apa untuk menghadapinya. Jadi perlu sekali kita kemudian bertindak ya, start dari pre-krisis ya, supaya kita tidak kehilangan golden time ya untuk Oh ya mengatasi. Mbak, Iya. promosi sedikit. Oh iya iya. Mungkin teman-teman kalau yang berminat untuk saya punya satu channel podcast yaitu namanya Mind Talk Podcast, itu membicarakan terkait dengan kemarin saya dan Mbak Sofia itu di situ ada partisipannya di situ. Kita membicarakan terkait dengan berbagai fenomena COVID-19 ya. Dari sisi komunikasi, dari sisi ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Dan teman-teman kalau misalkan ingin, karena mungkin terbatas waktu, mungkin bisa kita bisa agendakan diskusi di luar ini, dan mungkin kalau teman-teman berkenan untuk kemudian mendengarkan berbagai perspektif yang lain yang lebih dalam, karena mungkin hari ini keterbatasan waktu, mungkin bisa mendengarkan. Terima kasih. Oke, siap Mas. Jadi yang masih penasaran dan tertarik ya dengan pembahasan COVID-19 ya, karena kita juga belum tahu nih kapan akan berakhirnya pandemi ini gitu ya, jadi masih istilahnya masih in ya isu-isu COVID-19 ini, maka tadi bisa lanjut ya ke podcastnya Mas Muhammad Saiful Aziz di YouTube ya. dan Spotify. Ya, di YouTube dan Spotify teman-teman rekan-rekan sekalian ya. Ini influencer kita yang sedang akan memberikan kontribusi terkait menghadapi pandemi COVID ya. Jadi saya rasa itu saja ya diskusi kita pada malam hari ini. Saya juga terima kasih ya terhadap Mas Muhammad Saiful Aziz ya, Mas Aziz, atas pemaparannya, juga rekan-rekan sekalian yang telah memberikan masukan dan ya banyaklah kritik, pertanyaan ya, tanggapan terkait pandemi ini, dan kita yakin bahwa inilah langkah-langkah kita ya, langkah-langkah konstruktif ya yang berkontribusi untuk penanganan pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya saya juga mengingatkan ya bahwa akan ada diskusi lanjutan, diskusi yang kemudian mengangkat tema strategi menjaga ketahanan pangan dan pasca pandemi COVID-19 bersama Pak Subejo, dosen Fakultas Pertanian dan Sekolah Pasca Sarjana UGM, dan tim expert Desa Apps ya. Nanti pada Sabtu 20 Juni 2020 menjelang tengah hari jam 10. Jadi setelah ya masih tentang COVID juga, diskusi jadi masih tentang COVID ya, tapi kemudian ini akan melihat dari strategi menjaga ketahanan pangan ya, pasca pandemi. Baik, saya rasa itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Aziz, terima kasih juga kepada Himpas UGM ya sudah memberikan wadah bagi kita untuk diskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi pada malam hari ini ya bisa memberikan kemanfaatan ya, wujud kontribusi kita sebagai anak-anak Indonesia, anak-anak ya bukan anak-anak lagi ya, sebagai masyarakat Indonesia ya untuk ketahanan ya, pokoknya keberlangsungan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Baiklah, saya sendiri Rafika Frianti, mohon maaf jika ada salah-salah khilaf dalam penyampaian. Mungkin sekiranya ada yang ingin ditanyakan terkait hal-hal diskusi atau lainnya bisa kemudian menghubungi pihak Himpas UGM ya. Mungkin ada yang butuh rekaman atau ingin tahu lebih lanjut tentang Mas Saiful Aziz podcastnya, mungkin bisa nanti lanjut di sana. Saya undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Korea.